Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok HG2 yang beranggotakan, yang pertama ada Kayla Aureli Balkis, lalu ada Jennifer, lalu ada saya sendiri Adinda Khairunisa Maharani, dan ada Dianta Teopila Natalin, kami sebagai presentan, lalu ada rekan kami Ardian Syahdi Nugroho, Nira Suki Prawesti, Revalin Zalfaga Mariandini, serta Rahmadina Aulia Nelson sebagai pembuat presentasi, sebagai pembuat PowerPoint. Di sini, para rekan perwakilan presentasi akan menjelaskan materi mengenai korupsi yang terdiri dari pendahuluan, permasalahan, sikap HG terhadap permasalahan, hipotesis, usulan alternatif solusi yang dipilih, sikap HG pada solusi yang dipilih, serta terakhir kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nantinya. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kayla Aureli Balkis. Kepada Kayla, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yaitu Rani yang telah membuka diskusi pada hari ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pendahuluan. Korupsi menjadi masalah yang sulit diatasi karena melibatkan banyak pihak seperti pejabat publik, pengusaha, dan masyarakat. Namun upaya pencegahan dan penindakan korupsi perlu dilakukan secara serius oleh semua pihak terkait agar korupsi tidak menjadi penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan terjadinya kasus korupsi di Indonesia ini tidak mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana kasus korupsi itu terjadi. Bahkan banyak juga pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Kini kasus korupsi pun di Indonesia seolah menjadi hal yang sudah biasa atau lumrah dan disebut sebagai fenomena. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat-sangat besar. Bentuk perampasan dan juga pengurusan keuangan negara demikian terjadi di hampir seluruh wilayah negara di dunia, termasuk juga di Indonesia ini. Dan hal itu juga merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan keserakahan dari manusia itu sendiri. Oke, next slide. Selanjutnya adalah permasalahan. Perkembangan korupsi berkembang pesat dari tahun ke tahun, baik kerugian negara secara kuantitas dan kualitas yang semakin sistematis. Jadi di sini korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat serius yang bahkan dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia ini. Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, mulai dari bidang pemerintahan, bisnis, hingga kehidupan sehari-hari itu sendiri. Korupsi dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara seperti penggunaan dana publik yang tidak efisien, pembengkakan biaya proyek, serta ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya adalah korupsi telah menyebar dan berakar pinak sampai ke aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Pemberantasan korupsi juga tidak mudah dilakukan. Korupsi juga seringkali melibatkan jaringan-jaringan kekuasaan yang kuat dan sulit diungkapkan, serta membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Maka oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dan konsisten dalam pemberantasan korupsi ini, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, baik. Terima kasih Kayla atas pemaparan materi yang tadi paparkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap HG terhadap permasalahan. HG2 ini telah mengecam tindakan korupsi yang telah menyebar dan berakar pinak sampai ke aparat penegak hukum. Kalau ngomongin masalah aparat penegak hukum, itu ada 5, yaitu kepolisian, jaksa, hakim, lembaga kemasyarakatan, dan advokat, di mana tugas dan fungsinya itu sebagai aparat penegak hukum itu adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam penegak hukum. Yang kedua, sebagai mahasiswa, HG2 ini akan andil peran dalam mengembangkan budaya anti korupsi dan peduli terhadap masalah korupsi di negeri ini. Kalau ngomongin masalah budaya anti korupsi, di mana gerakan budaya ini dalam menumbuhkan nilai anti korupsi, dan hari-hari ini kita akan telah menyaksikan berita tentang tindakan pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Next. Di sini
ada hipotesis di mana di sini ada 4. Yang pertama ada maraknya kasus korupsi di Indonesia yang telah membuat sendi-sendi kehidupan di dalamnya menjadi tidak sejahtera dan dapat telah membahayakan eksistensi negara. Yang kedua, ditambah dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan korupsi tidak menimbulkan efek jerak. Yang ketiga, maka dari itu telah diperlukan di mana penyelenggaraan negara yang bersih baik secara represif maupun preventif. Yang keempat, yang terakhir, di mana jangan jadikan korupsi sebagai budaya di Indonesia. Selanjutnya, saya akan dipersilakan kepada Rani. Baik, terima kasih Dian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai usulan alternatif solusi. Yang pertama, ada pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap praktik korupsi. Peran aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif. Tindakan preventif sendiri yaitu upaya untuk pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya penggangguan. Dan tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif lainnya, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan internal, seperti melalui audit kinerja, monitoring, evaluasi, konsultasi, sosialisasi, dan juga asistensi. Tindakan represif dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi ataupun kerugian negara melalui audit. Lalu yang kedua, ada pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparansi, efektif, efisien, dan juga akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik sendiri merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka, dari itu, publik berhak untuk memperoleh informasi salah satunya dengan mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan juga evaluasi. Lalu yang ketiga itu perlu diadakannya pendidikan yang lebih baik tentang etika dan juga integritas bagi para pegawai di negeri dan juga masyarakat. Pendidikan anti korupsi sendiri dinilai menjadi salah satu strategi pemberantas korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter masyarakat dengan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai tindakan anti korupsi sendiri dapat membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pencegahan sejak dini dimulai dari diri sendiri. Jika memiliki pengetahuan yang minim mengenai tindak korupsi, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak yang terjerat akan kasus tindak korupsi. Lalu yang keempat ada memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Bagi KPK sendiri, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber sarana informasi terpenting. Sebagian besar kasus korupsi ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan tersebut dapat masuk ke tahap penyidikan, KPK biasanya melakukan proses melalui verifikasi dan juga review. Lalu selanjutnya itu ada pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, dan yang terakhir ada mengembangkan kode etik di sektor publik. Next slide. Lalu selanjutnya ada alternatif solusi yang dipilih. Di sini kami memiliki 3 alternatif solusi yang dipilih. Yang pertama ada memperkuat transparansi terhadap kegiatan pemerintah yang berhubungan langsung dengan aspek ekonomi dan juga sumber daya manusia. Lalu yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia dan juga sumber daya negara. Dan yang terakhir ada meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan juga pemantauan terhadap tindak korupsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jennifer. Kepada Jennifer, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Adinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sikap HG pada solusi yang ditentukan sebelumnya. Yang pertama itu, kita harus memberikan dukungan penuh terhadap solusi-solusi yang diusulkan di atas, seperti memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan adanya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan memperjuangkan agar pemerintah dan sektor publik menerapkan prinsip transparansi. Dikarenakan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tidak hanya melibatkan personal, melainkan juga melibatkan instansi politik dan hukum.
Dalam kejadian praktek korupsi ini dapat mengurangi adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan programnya. Yang ketiga itu perlunya partisipasi masyarakat atau partisipasi mahasiswa dalam pengawasan dan pemantauan terhadap tindakan korupsi yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi-materi yang telah rekan-rekan saya sebelumnya jelaskan. Yang pertama itu, tindakan korupsi semakin merajalela berkembang di Indonesia. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tidak hanya melibatkan personal, melainkan juga instansi politik dan hukum. Dalam kejadian praktik korupsi ini dapat mengurangi adanya kepercayaan masyarakat dalam sektor publik maupun sektor pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan-tindakan tegas dalam pemberantasan korupsi tersebut. Maka sudah sepatutnya bagi seluruh komponen bangsa untuk membantu, mencegah, dan mengurangi adanya praktik korupsi ini agar nantinya tidak membudaya baik secara preventif maupun detektif. Dan tidak hanya itu, memperkuat sistem pengawasan, transparansi, disertai dengan ditingkatkannya prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat mencegah dan melawan tindakan korupsi, khususnya yang sudah merajalela pada sektor pemerintahan. Karena pada dasarnya, korupsi ini dapat merugikan negara maupun masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Jennifer yang telah memaparkan materi terakhir. Mungkin itu saja pemaparan materi presentasi dari kami selaku kelompok HG2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.